saya ditugaskan untuk sharing dan mengisi materi hari ini, yang mana fokus materi hari ini kita akan coba perkenalkan bagaimana caranya dalam manajemen literatur dan juga bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sudah coba rekam, semoga nanti tidak ada kendala dan nanti rekamannya bisa di-share. Sebenarnya idealnya kita bisa praktek langsung, tetapi karena kita online dan ada rekaman juga, jadi mungkin teman-teman bisa fokus menyimak saja dulu. Nanti setelah selesai kuliah ini bisa langsung mempraktekkannya seperti itu. Seandainya nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan juga seiring dengan saya presentasi. Baik, karena sudah waktu kita lanjut saja. Nah, terkait dengan penulisan ilmiah, ini karena kalian kan sudah semester 5 ya, jadi sebentar lagi kalian sudah mulai menyusun tugas akhir. Nah, ini adalah beberapa keluh kesah kakak kelas kalian dan juga beberapa mahasiswa lain tentang tugas di semester akhir. Banyak yang beranggapan bahwa karena skripsi itu kuliah 4 tahun itu kenapa kita ujung-ujungnya cari masalah ya, dan banyak juga yang mengalami hal seperti ini karena skripsi ini adalah tugas akhir yang lumayan membuat stres bagi teman-teman mahasiswa. Kadang ada beberapa banyolan yang lumayan gini sih, lumayan ngena banget sih. Jadi saking bikin pusingnya menulis skripsi atau tugas akhir ini, kadang ketika lapar mungkin ayam crispy itu kita bisa kebacanya ayam skripsi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh meme yang memang menggambarkan bagaimana sih seremnya tugas akhir gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya berusaha mencoba untuk menyampaikan materi yang sebenarnya agak susah, ribet dan agak kaku karena tentang penelitian, tapi saya coba membawakan semenarik mungkin, salah satunya dengan menggunakan beberapa meme ini gitu. Jadi harapannya seandainya teman-teman nanti ada pertanyaan atau sharing bisa disampaikan. Kita lanjut, itu perkenalan sekilas tentang apa yang mungkin nanti terjadi di beberapa semester ke depan. Tapi sebenarnya hal itu yang kita anggap serem itu sebenarnya tidak akan terjadi begitu seremnya kalau misalkan kita tahu dan bisa mempersiapkan dari awal. Karena itu sebenarnya kalian harus bersyukur karena dari awal memang sudah kurikulumnya dirancang agar teman-teman bisa mempersiapkan tugas akhir maupun tugas-tugas lain terkait dengan penelitian sejak dini seperti itu. Nah, terkait dengan materi hari ini, agar kita bisa membuat tulisan ilmiah, baik itu berupa untuk skripsi nanti atau bahkan tugas sehari-hari berupa artikel, esai maupun karya tulis. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita tahu, di mana sih kita bisa mencari informasi yang valid untuk membuat tulisan ilmiah ini? Terkait dengan hal itu, ini beberapa memang saya masih lihat di teman-teman mahasiswa, nggak hanya mahasiswa baru tapi juga mahasiswa yang sudah semester akhir. Mereka masih percaya 100% bahwa apapun yang mereka temui di internet itu adalah benar. Nah, ini seandainya teman-teman sekarang masih punya pikiran seperti ini, mungkin bisa dikoreksi ya. Ibaratnya internet itu seperti ilustrasi meme di slide. Jadi enggak semua hal yang terlihat di internet itu bisa kita percaya langsung. Kehidupan seseorang di medsos saja bisa direkayasa. Nah, apalagi tulisan atau hasil penelitian yang memang sebenarnya sangat mudah direkayasa seperti itu. Nah, karena itu ketika kita membuat artikel atau penulisan ilmiah yang mencari literatur terutama di internet, itu teman-teman harus hati-hati.
Nah, terkait dengan fenomena pencarian literatur di internet, ini memang eh, ada fenomena di mana internet itu diibaratkan seperti tempat sampah. Kalau misalkan tempat sampah itu ada hal yang bisa kita pungut, daur ulang dan bisa jadi barang yang berguna. Ada juga yang memang nggak bisa diapa-apakan sama sekali dan memang nggak perlu dipakai. Nah, jika teman-teman asal comot di internet tanpa mempertimbangkan apakah informasinya ini valid atau tidak, itu fenomenanya seperti gambar di slide ini teman-teman. Jadi ibaratnya garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Quote in quote. Jadi dalam tanda petik tulisan kita bisa dibilang sampah kalau misalkan artikel atau referensi yang kita pakai emang kualitasnya itu dalam tanda kutip sampah, artinya kurang bagus seperti itu. Nah, karena itu eh, teman-teman harus hati-hati dulu nih dalam memilih. Nah, di sini saya ingin dengar pendapat dari teman-teman. Eh, Kalau di internet kan ada Blogspot, Wikipedia, atau beberapa website seperti itu. Nah, kira-kira apakah Blogspot atau Wikipedianya ini bisa kita pakai untuk referensi atau tidak? Ada yang ingin berpendapat mungkin satu atau dua orang? Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ini dengan Perkenal, oke. Perkenalkan Kak, saya Devana. Saya izin berpendapat nih. Oh, nih. Menurut pendapat saya, untuk sumber seperti Blogspot maupun Wikipedia itu masuk ke dalam sumber yang tidak valid, bahkan tidak direkomendasikan untuk dijadikan sumber referensi apabila kita membuat suatu tulisan. Nah, hal ini karena kita bisa lihat dari Blogspot sendiri, semua orang bahkan dari uh, tingkat usia apapun itu bisa membuat blogspot, dan bahkan ada beberapa juga blogspot yang memang dikutip dari tulisan orang lain dan tidak disertakan referensi. Nah, tentu saja kita bisa melihat bahwa di sumber blogspot maupun Wikipedia ini tidak ada orang yang benar-benar bertanggung jawab atas tulisan itu, sehingga apabila kita gunakan sebagai referensi tulisan itu tidak sama sekali membuat kita tuh juga tidak bertanggung jawab atas tulisan yang kita kutip tersebut, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Devana, jawabannya sangat lengkap. Jadi benar sesuai yang disampaikan oleh Devana tadi, memang sumber-sumber seperti Blogspot dan Wikipedia, apalagi website yang tidak jelas siapa pengarangnya, nah itu memang tidak disarankan untuk dijadikan referensi. Tetapi jika kalian ingin mencari ide, misalkan ide tulisan apa atau ide penelitian apa, itu masih boleh kita baca-baca dari Blogspot, Wikipedia, atau website yang nggak resmi. Tetapi ketika kalian ingin menjadikan referensi, kita bisa cari sumber aslinya. Misalkan Wikipedia itu sangat membantu sebenarnya ketika kita belajar menulis, karena di sana hampir semua definisi yang ada di dunia ini ada di Wikipedia. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di Wikipedia itu pun ada beberapa memang yang mencantumkan sumber asli, baik itu dari hasil penelitian ataupun dari textbook yang memang valid seperti itu. Jadi seandainya kalian ingin menjadikan referensi, mungkin dari Wikipedianya langsung itu nggak disarankan, tetapi kita cari sumber aslinya yang Wikipedia itu yang mana dia menggunakannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, kalau misalkan kita berpikir yang termasuk literatur itu adalah jurnal dan buku, teman-teman perlu memperluas lagi cara pandangnya. Yang disebut literatur itu adalah segala bentuk tulisan ataupun sumber informasi yang bisa kita jadikan rujukan. Jadi apapun itu yang bisa kita jadikan rujukan itu bisa disebut dengan literatur. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sering digunakan
Dari buku, jurnal, laporan penelitian, tesis, itu kan teman-teman saya rasa udah paham. Kalau database itu adalah kumpulan dari beberapa data yang memang dipublikasikan secara resmi dan rutin. Contoh database ini, misalkan kalau kalian ingin nyari data kependudukan, itu kan database-nya biasanya di Badan Pusat Statistik seperti itu. Atau data hasil survei kesehatan, misalkan data dari riset kesehatan dasar seperti itu, atau dari websitenya SIHA khusus untuk data HIV seperti itu misalkan. Lalu dari internet, kalau daftar rujukan ini adalah daftar pustaka. Misalkan ketika kalian membaca suatu artikel seperti tadi contohnya di Wikipedia, dia kan ada daftar rujukan. Ketika kita cari daftar rujukannya ini, kita cek aslinya, itu bisa disebut literatur. Ensiklopedia, buku pedoman, peta. Kalau koran teman-teman udah tahu, dokumen pemerintah ini memang yang dikeluarkan resmi, misalkan seperti laporan resmi atau press release. Lalu statistik ini memang khusus laporan berupa angka, seperti misalkan perkembangan kasus COVID di Bali atau di nasional seperti itu, di websitenya Satgas COVID, itu bisa disebut statistik. Lalu ada proceeding seminar. Proceeding seminar ini adalah hasil penelitian yang dipresentasikan di seminar ilmiah. Nah, kalau misalkan teman-teman ikut seminar, mereka mempresentasikan hasil penelitian, nah itu bisa dijadikan literatur. Dan yang terakhir yang mungkin di Kesmas jarang digunakan ini adalah film dokumenter. Misalkan teman-teman ingin menganalisis kira-kira bagaimana sih tren pola komunikasi anak muda, atau misalkan tren promosi kesehatan menggunakan TikTok seperti itu, misalkan analisis kalian. Jadi kalian bisa kumpulin nih semua video-video TikTok yang memang berisi promosi kesehatan, lalu di sana kalian analisis. Nah, itu bisa dibilang juga literatur seperti itu. Jadi kesimpulan slide ini, kalian harus paham literatur itu nggak hanya buku dan jurnal, tetapi lebih luas. Nah, setelah teman-teman tahu literatur itu apa saja isinya, selanjutnya teman-teman harus tahu masing-masing literatur itu memiliki kekuatan dari sisi seberapa kuat sih dia bisa mendukung argumen kita, atau seberapa valid sih artikel atau referensi itu. Secara umum ini dikategorikan dari level 1 yang paling kuat, yang warna hijau, dan yang paling rendah. Nah, ini pakai bahasa Inggris, tapi saya coba artikan. Kalau yang paling rendah itu contohnya di sini adalah berupa ide atau spekulasi atau pendapat dari seseorang. Dan yang paling tinggi itu ada namanya literatur yang menggunakan rancangan studi meta-analisis atau randomized control trial. Kalau misalkan skripsi, itu kan biasanya menggunakan data cross-sectional atau cohort. Kalau skripsi kayaknya nggak cohort, terlalu advance. Misalkan skripsi itu case control seperti itu. Nah, itu berarti level antara level 4 sama level 3. Kalau hanya studi deskriptif, misalkan gambaran pengetahuan remaja tentang bahaya COVID seperti itu kan hanya laporan khusus, berarti itu level 5 seperti itu. Nah, teman-teman harus paham setiap literatur itu memiliki kekuatan masing-masing. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan kita bahas isu tentang apakah ada alien atau UFO. Nah, kalau misalkan informasi yang kita dapat adalah pemikiran seseorang tentang UFO itu sepertinya nyata adanya karena alam semesta ini luas dan belum semua bisa kita jelajahi. Karena itu
sepertinya masuk akal kalau misalkan UFO itu benar-benar ada. Nah, kalau seperti itu, tipe eh, kekuatannya itu adalah tipe dasar atau bahkan juga bisa level 5 seperti itu. Jadi seandainya yang ngomong itu ahli UFO yang memang dia melakukan penelitian tentang UFO, meskipun itu baru opini tapi tetap kita bisa gunakan, tetapi kekuatannya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan misalkan yang level 4. Jadi orang yang pernah pengalaman melihat UFO dikumpulin nih semua, lalu diobservasi, ditanyakan. Nah, informasinya itu hasilnya itu misalkan berupa case series atau laporan kasus, itu levelnya level 4. Dan yang paling tinggi misalkan meta analisis. Jadi semua informasi misalkan dari pendapat ahli dikumpulkan, lalu hasil pengamatan masing-masing orang yang pernah lihat UFO dikumpulkan juga, lalu si peneliti juga melakukan pengamatan UFO misalkan di hutan atau bahkan nyewa teleskop dengan NASA seperti itu misalkan, hingga dia ketemu kesimpulan bahwa oh, UFO itu benar-benar ada. Nah, metode meta analisis yang dia gunakan itu sudah level tertinggi, yaitu level 1. Nah, harapannya memang ketika teman-teman menulis suatu artikel ilmiah atau tulisan ilmiah, semakin tinggi level literatur yang kalian gunakan itu semakin bagus, karena informasi yang kalian gunakan akan semakin valid. Apakah boleh menggunakan opini misalkan yang level 5 sama yang level dasar? Itu tetap boleh, tetapi alangkah baiknya diimbangi juga dengan literatur yang memiliki level yang lebih kuat seperti itu. Nah, dari sana akan ada pertanyaan, Kak, bagaimana sih caranya cek literatur mana yang termasuk level 1, level 3, atau bahkan level yang mendasar? Cara yang paling gampang adalah dengan kita melihat jurnal atau artikel itu. Seandainya teman-teman ingin aman, level kira-kira level 3 ke bawah itu posisinya pasti di jurnal atau di buku. Kalau misalkan masih di laporan dari berita atau dari website resmi, itu biasanya level 4, bahkan level yang mendasar seperti itu. Nah, untuk cek kira-kira yang mana yang paling kuat, teman-teman bisa cek di jurnalnya langsung, misalkan dari judulnya, dari abstrak, atau bahkan dari metode. Misalkan ini yang isi meta analisis dan juga review meta analisis. Dari sana bisa kita simpulkan dan pastikan bahwa dua artikel ini memang udah level 1. Jadi kalau kalian pakai ini sebagai literatur, data kalian akan makin kuat seperti itu. Atau beberapa contoh lain, misalkan opinion yang saya sama Prof Pandey terbitkan. Nah, di sini meskipun dia opini, tetapi karena sudah melewati proses seleksi, peer review di jurnal, itu tetap juga kuat. Hasilnya mungkin di level 3 sama level 4 seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu ya teman-teman. Seandainya ingin tahu kira-kira di bagian mana kita bisa cek dari artikelnya, itu paling gampang dari judul, abstrak, maupun dari metode seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke teknik pencarian literatur yang baik, kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Jadi saya belum ada, Kak. Oke, jadi seandainya tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan. Nah, setelah kita tahu literatur yang bagus itu seperti apa, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita mencari literatur yang baik. Nah,
fokus untuk pencarian literatur di pembahasan kali ini, kita cari literaturnya di internet ya teman-teman, entah nyari jurnal, nyari laporan, atau nyari hasil penelitian. Ketika kita browsing di internet, teman-teman kan pasti memasukkan kata kunci. Jadi ibaratnya kata kunci itu yang kita dari sana, apapun kata kunci yang kita masukkan, itu yang akan kita dapat seperti itu. Secara umum, kita bisa bagi nih, kata kunci itu terdiri dari dua jenis. Ada kata kunci yang hanya terdiri dari satu kata, misalkan rabies, kesehatan, covid, di mana masing-masing kata ini dia memiliki arti sendiri. Misalkan rabies itu adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh hewan, misalkan dari anjing atau kucing seperti itu. Nah, jenis yang kedua adalah ada kata kunci yang terdiri lebih dari satu suku kata. Misalkan kesehatan masyarakat dan juga demam berdarah dengue. Kalau misalkan kita lihat kesehatan sama masyarakat, itu masing-masing punya arti sendiri. Kesehatan punya arti sendiri, misalkan kesehatan adalah sesuai WHO apa, lalu masyarakat punya definisi sendiri. Ketika mereka digabungkan, dia akan membentuk istilah baru yang artinya berbeda dengan istilah awal seperti itu. Nah, kalau kalian mencari di internet dengan satu kata kunci, kalian bisa tinggal langsung ketikkan rabies atau kesehatan atau covid. Tapi ketika kalian ingin mencari artikel yang terdiri lebih dari satu kata kunci, misalkan perkembangan kesehatan masyarakat dan juga kasus demam berdarah seperti itu. Itu kan ada banyak. Agar internet itu membaca kesehatan masyarakat menjadi satu istilah, bukan merupakan yang kesehatan saja atau masyarakat saja, maka teman-teman bisa diisikan dengan tanda petik. Misalkan daripada kalian menulis kesehatan masyarakat tanpa isi tanda petik, kalian isikan kesehatan masyarakat. Nah, ini nanti akan membantu Google atau search engine apapun untuk mencari hanya referensi yang memang membahas kesehatan masyarakat yang kalian inginkan yang akan dimunculkan. Artikel yang hanya membahas kesehatan saja atau masyarakat saja, dia tidak akan dimunculkan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh. Kalau tadi kan seandainya kalian memasukkan hanya satu kata kunci. Kalau misalkan kalian memasukkan lebih dari satu kata kunci, misalkan di sini contohnya papi atau anjing dan juga kitten anak kucing. Ini ada namanya operator atau alat bantu. Misalkan jika kita ingin menampilkan artikel yang berisi kedua kata kunci sekaligus dan menghilangkan artikel yang hanya berisi salah satu. Nah, di sini kalau di diagram Venn-nya, yang tengah-tengah itu artinya yang berisi keduanya yang warna kuning. Jadi kalian gunakan gunakan operator and atau dan, misalkan puppy and kitten atau puppy dan kitten atau anjing dan kucing seperti itu misalkan. Jadi hanya akan muncul artikel yang berisi keduanya. Atau cara kedua, kalau kalian ingin mencari artikel yang berisi keduanya, kalian bisa gunakan or. Jadi akan lebih banyak artikel yang kalian dapat. Sebaliknya, kalau misalkan kalian hanya ingin menampilkan salah satu kata kunci tapi menghilangkan kata kunci lain, kalian bisa pakai not. Nah, ini misalkan ada contoh lain, misalkan travel and tourism, travel or tourism, lalu ada beberapa kombinasi, misalkan travel and tourism, not tourist. Misalkan kita ingin mencari penelitian yang membahas travel dan juga tourism, tapi kita tidak ingin membahas atau mendapatkan artikel yang membahas turis seperti itu. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Nah, selanjutnya saya coba tunjukkan
coba praktekkan. Ini nanti juga teman-teman bisa praktekkan. Biar langsung coba saya langsung saja praktekkan sekarang. Nah, kalau misalkan seperti pembahasan saya tadi, ketika kita mencari literatur memang dari internet, dan memang sebagai mahasiswa mencari literatur di Google Scholar atau Google Cendia itu ibaratnya hukum wajib ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk buktikan kira-kira apakah ngaruh cara kita searching dengan hasil yang kita dapatkan. Untuk praktikum pertama, nah ini misalkan kita mau cari penelitian atau artikel dengan kata kunci demam berdarah dengue. Misalkan kita cari di internet. Ini sorry ya, saya dianggap robot. Oke, mana lagi ini yang jembatan? Oke, ini. Nah, ini. Jadi, kalau kita ketikkan demam berdarah dengue tanpa isi operator apapun, itu adanya 15.400 hasil. Ini coba saya copy. Nah, lalu kita coba bandingkan bagaimana dengan demam berdarah dengue yang diisi tanda petik di dalamnya. Kita search, menurun menjadi 14.300 hasil. Idealnya memang semua artikel yang kalian temui, agar kalian bisa cek mana yang kualitasnya bagus, mana yang kualitasnya kurang, kan harus dibaca satu-satu. Dan itu kan nggak mungkin kalian baca ke 15.000-nya ini seperti itu. Nah, ini coba kita lanjutkan praktikum. Nanti kita bisa simpulkan apa yang bisa kita pelajari dari teknik pencarian ini. Misalkan kata kunci kedua adalah ibu hamil. Setelah saya search, ada 106.000 hasil. Ini ibu hamil yang tanpa operator. Lalu kita cek juga ibu hamil yang isi tanda petik. Dari 106.000 berkurang menjadi 82.000. Nah, ini masih banyak ya teman-teman. Kita coba eliminasi lagi sesuai dengan cara. Nah, ini misalkan kita mencari artikel yang terdiri dari dua kata kunci, demam berdarah dengue dan ibu hamil. Tapi kita mau uji coba operator OR atau dalam bahasa Indonesia. Di sini kita cek ada banyak juga, ada 16.200. Lalu kita coba pakai operator AND atau DAN. Berkurang menjadi 687 hasil. Sorry. Ini enggak di sini harusnya. Dan yang terakhir kita coba pakai operator NOT. Ada 233 hasil. Oke. Kurang lebih untuk teknik pencariannya kan seperti itu. Nah, kita coba bandingkan sekarang. Bayangkan kalau misalkan teman-teman masih pakai cara biasa tanpa isi operator apapun. Kalau topik yang kalian cari adalah demam berdarah pada ibu hamil, bayangkan kalian harus mengecek sekitar 106.000 ditambahkan 15.000 ya sekitar 121.000. Kan nggak mungkin kalian, apalagi membuat tugas kuliah yang dikumpul minggu depan, kalian harus cek satu-satu, itu kan nggak mungkin ya. Nah, karena itu kita terapkan metode yang lebih mempersempit hasil pencarian yang memang sesuai dengan kebutuhan.
yang biasanya dipakai itu adalah operator and, karena kita ingin bahwa artikel kita berisi pembahasan tentang demam berdarah dan ibu hamil secara sekaligus. Misalkan di satu artikel itu membahas keduanya. Nah, di sini di Google Scholar di dunia berarti enggak di sini di Indonesia berarti ya, karena pakai istilah bahasa Indonesia. Berarti di Indonesia ada sekitar 687 hasil penelitian ataupun jurnal yang membahas demam berdarah dengue pada ibu hamil seperti itu. Nah, jika memang yang kalian ingin cari adalah kejadian DBD pada ibu hamil, kalian cukup mengecek 687 hasil saja dibandingkan dengan kalian ngecek 124.000 hasil. Atau kalau misalkan kalian ingin fokus demam berdarah dengue tetapi kita ingin bahas pada kelompok selain ibu hamil, berarti kan kita pakai yang operator not. Karena itu jadinya pencarian kalian akan menghasilkan lebih sedikit, yaitu 233. Nah, dari sini bisa disimpulkan, seandainya kalian pencarian literatur dan memang agar fokus pencariannya dengan hasil yang sesuai dengan harapan kalian, gunakanlah operator, baik itu menggunakan tanda petik kalau misalkan kata kuncinya lebih dari satu, ataupun menggunakan operator or, and, dan not kalau kata kuncinya lebih dari satu kata kunci seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Terkait dengan Google Scholar juga boleh seandainya ada pertanyaan. Oke, belum ada mungkin ya. Jadi saya coba lanjutkan. Karena tadi kita nunjukkan Google Scholar, mungkin saya bahas beberapa tambahan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Google Scholar ini sebenarnya bisa memudahkan pencarian kita, atau bahkan kita bisa manfaatkan fitur Google Scholar. Di sini pencariannya bisa kalian filter, misalkan di pojok kiri ini, apakah ingin ditampilkan penelitian yang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Misalkan di sini saya tunjukkan dari tahun 2010 sampai 2021 seperti itu misalkan. Nah, ini akan memudahkan kalian. Biasanya kalau misalkan skripsi atau penelitian kan memang diwajibkan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi di sini kalian bisa filter. Nah, kedua, ketika kalian mencari literatur, terutama nanti membuat tugas akhir atau tugas sehari-hari, kalian bisa mengumpulkan artikel ini yang nanti bisa kalian cek ulang lagi. Misalkan kalian bisa tambahkan bintang atau favorit. Misalkan di sini kalau saya tambahkan klik tanda bintang di masing-masing artikel ini, nanti ketika kalian ngecek di koleksiku atau my collection, dia akan muncul artikel-artikel yang sudah kalian tandai. Nah, kalau saya biasanya ini memudahkan karena misalkan pas karena misalkan deadline, sambil ngerjain sesuatu atau sambil nongkrong, ya sambil nunggu teman, ya kita cari materinya di Google Scholar seperti itu. Karena nggak sempat baca full, ya kita tandai dulu dari judulnya yang mana yang menarik seperti itu. Nanti kalau ada waktu kita review lagi ulang seperti itu. Jadi itu bisa memudahkan. Dan yang paling penting di sini di Google Scholar ini bisa dikutip langsung. Di sini ada tanda petik, misalkan artikel pertama yang tentang investigasi kejadian luar biasa. Kalau saya klik, di sini ada beberapa contoh daftar pustaka dan juga format citasi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi sekilas segitu perkenalan tentang Google Scholar. Saya yakin beberapa di antara kalian pasti sudah tahu hal ini. Nah,
kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita tahu literatur yang baik itu bagaimana dan teknik pencarian literatur itu bagaimana, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengelola dalam hal ini artinya baik itu menyimpan literaturnya ataupun menjadikannya sebagai library seperti itu. Ibaratnya ketika nanti kalian cek lagi literaturnya akan gampang nih, misalkan pas bimbingan dosen ngupdate, coba setorkan jurnal yang nomor sekian seperti itu. Kalau kalian nggak bagus manajemennya kan kalian bingung harus cek satu-satu seperti itu. Nah, selama ini yang menjadi kendala adalah dalam pengelolaan literatur ini cara penulisan sitasi dan juga daftar pustaka dari masing-masing buku itu atau literatur itu berbeda-beda. Nah, sebelumnya saya ingin dengar pendapat kira-kira apa bedanya antara sitasi dan daftar pustaka. Mungkin ada yang ingin berpendapat secara umum apa bedanya? Satu orang mungkin yang ingin berpendapat. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gomindra, Kak. Oh, Ya, jadi menurut saya sitasi itu bagian dari daftar pustaka. Jadi sitasi itu digunakan untuk merujuk daftar pustaka mana yang sekiranya kita pakai dalam sebuah penulisan kita, Kak. Sehingga nanti memudahkan dalam mengecek jurnal yang dijadikan sebagai referensi. Yang mungkin bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Gung Indra. Jadi jawabannya sudah lengkap. Secara sederhananya, sitasi itu bagian dari daftar pustaka atau bentuk pendek dari daftar pustaka. Nah, kalau kita lihat cara penulisan sitasi dan daftar pustaka di buku, jurnal maupun web atau bahkan berita online sekalipun, itu kan pasti beda-beda. Misalkan kalau kita flashback di SMA, kita hanya diajari satu jenis. Misalkan daftar pustaka dari buku, itu tekniknya nama pengarang, koma, lalu tahun terbit, lalu penerbit, lalu kota terbit, titik 2 tahun terbit, seperti itu misalkan. Jadi tergantung jenis-jenis literaturnya, dan ketika kita kuliah ini sangat berbeda sekali. Teman-teman bisa pastikan di sini ada banyak banget, dari jurnal akan beda, dari buku akan beda. Nah, selain itu juga dari sisi gaya penulisan itu ada banyak jenis. Ada yang Harvard yang tahunnya di depan, ada yang Vancouver yang tahunnya di belakang, seperti itu. Kan nggak mungkin kita hafalin satu-satu. Saya pernah coba tanpa menggunakan aplikasi apapun. Saya download contohnya, lalu saya buat secara manual. Nggak tahu teman-teman yang lain atau orang lain, tapi saya di literatur yang nomor 5 itu udah males. Bayangin ini baru nomor 5 aja udah males, apalagi nanti ada 40 atau 50 lebih seperti itu. Nah, kendala yang kedua, waktu yang kita punya kadang-kadang singkat. Misalkan seandainya teman-teman ngumpul tugas, biasanya nggak lebih dari 2 minggu nih tugasnya, pasti singkat. Nah, apalagi tugasnya misalkan membuat esai yang minimal 15 artikel seperti itu. Jadi lumayan singkat waktunya. Atau beberapa kali yang pengalaman saya lihat di teman-teman itu adalah ketika mereka mau publikasi di jurnal ilmiah. Misalkan deskripsinya mereka menggunakan teknik Harvard. Tapi ketika mau submit ke jurnal, ternyata jurnalnya minta teknik Vancouver. Dan waktu untuk submit tersisa lagi 3 hari lagi, misalkan karena bimbingannya ada kendala atau misalkan ngurus surat-surat lainnya, seperti itu. Nah, kan bayangkan kalau itu kalian menggunakan lebih dari 50 daftar pustaka, kan nggak mungkin diubah satu-satu, itu bisa 2 hari ngubahnya, seperti itu. Jadi itu kendalanya. Dan kendala
terakhir yang nggak ada obatnya ini adalah sering lupa. Ini kalau udah lupa kan nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa disalahin. Jadi karena itu agar bisa menghindari beberapa masalah ini atau kendala ini, kita harus punya cara yang smart. Nah, ini beberapa contoh yang memang terkait dengan daftar pustaka dan sitasi. Kalau di sini kalian lihat ada artikel yang isi sitasinya angka seperti ini atau kadang angka dalam kurung. Nah, ini biasanya format Vancouver. Nah, kalau Vancouver biasanya urutan daftar pustakanya ini sesuai dengan urutan dari sitasinya. Misalkan yang nomor pertama muncul, baru akan dilanjutkan dengan nomor kedua atau nomor ketiga dan seterusnya. Halo, apa slide-nya udah pindah ke daftar pustaka apa bagaimana? Oke. Jadi di sini agak gini ya, agak lag dikit. Jadi seandainya seperti itu nanti teman-teman bisa info saja, biar takutnya saya saking nyerocosnya nggak nyambung antara yang di slide sama yang saya omongin seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman contoh daftar pustaka dari Vancouver. Nah, selanjutnya ini contoh sitasi dari style Harvard seperti itu. Ini mungkin yang sering kali kita gunakan di IKM. Nah, untuk Harvard ini aturan penulisannya juga berbeda. Misalkan ditulis berurutan sesuai dengan abjad seperti itu. Nah, itu contoh sederhana yang umum digunakan untuk sitasi dan daftar pustaka. Setelah kita tahu apa kendala yang ada, kita harus tahu nih cara manajemen literatur yang mudah, cepat, dan santuy itu gimana sih sebenarnya gitu. Karena kan kita kuliah sudah sibuk, sudah banyak kegiatan, banyak tugas. Jangan sampai tugas itu malah membuat kita stres. Makanya kita harus punya cara cepetnya nih yang bikin santuy. Jadi cara kerja yang santuy, tugas selesai tanpa isi stres, apalagi nanti untuk skripsi seperti itu. Nah, ini cara lama yang biasanya kita gunakan. Jadi contohnya tadi saya tampilkan di Google Scholar ini. Kalau kita lihat itu sudah ada sebenarnya sitasi daftar pustakanya yang bawaannya, misalkan yang Harvard itu sama dengan APA. Kita bisa tinggal copy paste di Microsoft Word atau di artikel kita. Nah, kendalanya adalah kalau misalkan ada revisi yang sering terjadi seperti ini. Misalkan di bagian isi naskahnya itu ada beberapa paragraf minta diubah atau dihapus oleh dosen pembimbing. Karena di sana berisi sitasi, otomatis ketika kita hapus sitasinya, idealnya kan daftar pustakanya juga menyesuaikan. Nah, seringkali ketika saya dapat meriksa tugas dan juga review, sitasi yang ada di bagian naskah itu nggak nyambung dengan daftar pustaka. Ada beberapa sitasi yang nggak ada daftar pustakanya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti kurang pas, kualitas tulisan kalian kurang bagus. Ada beberapa kasus bahkan biar kelihatan wah, daftar pustakanya aja banyak, tapi sitasinya nggak ada kayak gitu. Berarti kan nggak baik seperti itu. Nah, ini cara lama yang mungkin nggak cocok lagi kita terapkan. Lalu cara yang smart itu kayak apa sih? Nah, ini mungkin beberapa sudah pernah tahu atau memang sudah pernah pelajarin. Kalau misalkan ada aplikasi yang memang bisa membuat daftar pustaka dan sitasi secara otomatis. Beberapa mungkin ada pengalaman menggunakan Microsoft Word. Itu memang bisa menggunakan daftar pustaka secara otomatis, tapi kendalanya kita tidak bisa menyimpan file.
Jadi biasanya kita buat salin satu-satu manual dari PDF-nya seperti itu. Yang kedua ada namanya EndNote. EndNote ini berbayar, memang fiturnya lebih lengkap, tetapi kita bisa coba juga seandainya mungkin nanti teman-teman ada akses atau misalkan kuliah seperti saya misalkan kuliah karena dibiayai langsung, jadi dikasih softwarenya secara gratis dari kampus seperti itu. Zotero dan Mendeley ini mirip-mirip. Kalau misalkan Zotero jujur saya belum pernah pakai, tapi fiturnya sekilas saya lihat mirip dengan Mendeley. Dan dari Mendeley ini memang yang paling banyak digunakan, nggak hanya dari dosen-dosen, tetapi secara umum juga teman-teman peneliti. Mendeley ini memiliki beberapa fitur keunggulan yang memang dibandingkan yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi lain. Beberapa diantaranya adalah Mendeley ini bisa akses secara online maupun offline dengan satu akun. Kedua, bisa sinkronisasi di berbagai perangkat. Nah, ini menyebabkan jika kita sudah nyimpen filenya di satu akun, seandainya kalian laptopnya bermasalah atau misalkan mau buka di laptop yang lain, kalian tinggal bisa masukkan akun yang sama, jadi data kalian itu sudah otomatis terbackup. Yang ketiga, di sini juga bisa mengakomodasi berbagai jenis literatur. Jadi bisa dari buku, jurnal, bahkan dari film pun bisa. Ada fitur web importernya. Web importer ini berfungsi mengimport langsung dari web. Nanti akan coba saya tunjukkan. Lalu bisa citasi dan daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Nah, jauh ini baru di Microsoft Word yang adanya, di Excel, di PowerPoint itu belum ada. Tapi kalau dibandingkan dengan EndNote, dia sudah bisa di Excel dan juga di PowerPoint. Tapi sepertinya untuk level kita sekarang nggak sampai pakai di Excel dan PowerPoint. Seandainya perlu citasi pun kita bisa tinggal kopas dari Word-nya seperti itu, jadi nggak masalah. Dia juga punya database elektronik, jadi Mendeley punya beberapa kumpulan jurnal juga yang bisa kita langsung cari. Dan yang paling penting di sini adalah dia murah, mudah, dan gratis. Nah, saya coba tunjukkan secara sekilas. Nanti di rekaman juga teman-teman bisa coba. Jadi saya tunjukkan gimana proses menggunakan dari install sampai citasi. Seandainya teman-teman mau praktek langsung juga boleh, tapi biar bisa fokus mungkin bisa disimak saja dulu. Nah, untuk tahap pertama kita harus install dulu nih Mendeley Desktop. Nah, ini proses installnya ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube juga. Tapi saya coba peragakan sekarang biar teman-teman juga kebayang. Nah, pertama kita buka Google. Lalu ketik install Mendeley. Nah, kita coba cari, buka Google, langsung ketik install Mendeley. Nah, di sini sudah ada otomatis ya teman-teman. Bisa kalian cari guideline tertulisnya, tapi bahasa Inggris. Nggak apa-apa sih, bisa ditranslate aja. Atau bisa dilihat di YouTube aja nanti langsung. Nah, ini misalkan kita download. Nah, ini akan otomatis teman-teman, karena saya pakai Windows, jadi akan otomatis diarahkan ke Windows versi terbaru. Kalau misalkan kalian pakai Mac atau pakai Linux, akan menyesuaikan juga. Nah, setelah kalian download, kalian tinggal install langsung filenya, tinggal di next. Nah, ini misalkan selesaikan instalasi. Nah, karena saya sudah download dan sudah berhasil install, jadi saya skip saja prosesnya ke proses yang kedua. Proses kedua ini setelah kita install dan download, kita bisa buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini misalkan Nah, ini misalkan saya sudah buka aplikasi Mendeley-nya seperti ini. Kalau misalkan sudah berhasil diinstal, ketika kalian buka tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian belum punya akun,
kalian perlu register dulu. Tapi kalau misalkan sudah, bisa langsung di email sama passwordnya ini. Nah, misalkan kalian belum punya akun, kalian bisa pilih tombol register, lalu masukkan data diri dan selesaikan proses registrasi. Nah, saya coba peragakan. Register, ini bisa disimak saja dulu biar kebayang, nanti bisa dicoba praktekkan sendiri. Kalau misalkan praktek sambil ngeliatin, takutnya nanti waktunya habis, karena pengalaman beberapa waktu lalu timbul banyak masalah, kayak misalkan kak kok nggak bisa diinstal gitu, akhirnya satu sesi cuma nginstal Mendeley aja kayak gitu. Jadi biar biar teman-teman nggak gini juga nggak ketinggalan materi berikutnya. Nah, ini kalian bisa install baru, misalkan login, misalkan kalian tinggal masukkan email, hingga nanti masukkan data-data seperti password, lalu asal institusi, dan seandainya kalian sudah daftar akun, ini mirip kayak daftar medsos ya, kayak buat email atau bahkan buat FB. Jadi nanti akan ada pemberitahuan ke email kalian untuk aktivasi. Ketika kalian sudah klik, bisa langsung aktif akunnya seperti itu. Nah, asumsikan akunnya ini sudah aktif dan kalian sudah punya akun gitu ya, biar dipercepat prosesnya. Nah, lalu yang ketiga, langkah ketiga, kita akan install web importer. Nah, install web importer ini kita harus login dulu di aplikasi Mendeley berdasarkan akun yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya contohkan, misalkan email yang saya pakai Nah, ini bisa kalian stay sign in. Kalau stay sign ini kalian tiap buka Mendeley nggak perlu login seperti itu. Atau seandainya di komputer umum atau komputer teman biar nggak login, nanti bisa di uncheck aja seperti itu. Nah, misalkan sign in. Ini masih proses. Nah, karena saya sudah pernah pakai Mendeley, jadi ada beberapa file yang memang sudah ada di sini di Mendeley-nya. Tapi seandainya teman-teman baru, ini filenya ini akan kosong ya teman-teman. Nah, sesuai dengan langkah 3, setelah kita berhasil install Mendeley dan berhasil login, kita perlu install web importer. Web importer ini fungsinya agar kita bisa langsung nih download jurnal atau referensi dari webnya. Jadi langsung tersimpan di Mendeley. Nah, caranya kalau sesuai dengan langkahnya ini, kita pilih menu tools, lalu pilih install web importer, lalu kita tambahkan plugin Mendeley-nya. Kita buka aplikasi Mendeley, pilih menu tools, lalu install web importer. Nah, karena kita install web importer ini, kita akan langsung diarahkan ke website Mendeley-nya, jadi perlu koneksi internet ya teman-teman. Nah, dari sini kalau misalkan kalian sudah, bisa klik get web importer for Chrome. Tapi seandainya kalau kalian mau translate, ini bisa kita coba sih. Mungkin ada yang pernah nyoba atau ada yang belum tahu nih, kakak coba tunjukkan. Website apapun yang bahasa Inggris, kalau kalian biar mudah, kalian bisa translate. Caranya klik kanan, pilih translate to Indonesia. Dia akan otomatis berubah. Nah, seperti ini. Jadi kita klik dapatkan pengimpor web untuk Chrome seperti itu. Nah, dia akan diarahkan, tinggal nah, karena saya sudah install, makanya di sini kelihatan hapus dari Chrome. Tapi seandainya belum install, di sini hapus dari Chrome yang kotak warna biru ini akan menjadi install di Chrome seperti itu. Nah, kalau sudah kalian klik, tinggal tunggu beberapa detik. Jika misalkan di extension kalian
atau biasanya akan otomatis di pojok kanan atas di sebelah foto kalian itu akan ada logo Mendeley. Tapi karena saya ada banyak extension di sini, kita klik tombol extension. Nah, di sini akan ada tombol Mendeley Web Importer seperti itu. Kalau sudah berisi logo Mendeley di sini, artinya proses instalasi kalian sudah berhasil. Nah, kita lanjutkan. Langkah 3 udah nih yang install web importer. Langkah keempat, kita harus install dulu Microsoft Word plugin. Nah, pluginnya ini berfungsi biar kita bisa langsung mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Caranya seperti ini. Jadi kita buka aplikasi Mendeley, Tools, sama Install. Kita coba buka aplikasi Mendeley, Tools, dan juga Install. Di installnya ini di bawah web importer tadi ya teman-teman. Nah, misalkan saya cek, kebetulan di sini nggak ada notifikasi udah berhasil atau enggak. Caranya ngeceknya itu kita klik Tools. Nah, kalau tulisannya udah ganti jadi uninstall, berarti sudah berhasil terinstall. Kalau tulisannya masih install, berarti belum. Nah, untuk benar-benar ngecek, kita harus buka di Microsoft Word. Nah, misalkan kita buka Microsoft Word. Ini sorry agak lama. Nah, seandainya teman-teman ada pakai Word 2007, itu perlu perlakuan yang ekstra ya, karena seringkali nggak bisa mulus instalasi Mendeley-nya. Tapi seandainya sudah di atas itu, pengalaman sih aman-aman aja. Nah, ini misalkan di Word-nya sudah terbuka. Nah, untuk ngecek apakah Mendeley kita sudah terhubung di Word, kita lihat di reference. Kan kita mau buat reference nih atau referensi. Kita cari di menu reference. Ini loading. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan Mendeley-nya sudah ada ya. Jadi artinya proses instalasinya sudah berhasil dan sudah siap untuk digunakan seperti itu. Itu langkah 4. Jadi untuk proses instalasi udah beres. Lalu sekarang kita coba pengenalan menu Mendeley ya teman-teman. Nah, Mendeley ini aplikasi yang ibaratnya bisa kita jadikan library yang khusus menampung berkas-berkas yang mau kita jadikan referensi. Nah, kalau dari sisi fitur ini bisa ada beberapa menu, ada menu file, edit, view, tools, dan lain-lain. Kalau menu files ini kalian bisa add files atau nambahkan file secara satuan, misalkan satu-satu ditambahin, atau kalian bisa add folder. Misalkan sebelumnya kalian nyimpan PDF dalam satu folder, kalian bisa tambahkan foldernya sekaligus, atau bisa di entry manually. Nah, coba kita klik entry manually-nya ini.